Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunur Puspitarini dengan NPM 21141510110. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Novrianti Eshut MSI. Pertanyaan pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika di bidang ilmu kehutanan, yaitu suatu sistem yang mengatur perilaku manusia, khususnya pemerintah pada instansi di sektor kehutanan dalam mempelajari atau memahami ilmu kehutanan. Mereka diharuskan untuk menaati dan menjalankan peraturan sesuai dengan etika rimbawan, baik dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan hutan. Yang kedua, apakah ada peraturan perundang-undangan atau produk hukum RI dalam bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila? Jika ada, sebutkan peraturan apa. Jawabannya yaitu ada dan tidak ada. Yang ada itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya, tidak mudah untuk mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan di beberapa sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya, peraturan pertanahan, peraturan pertambangan, baik migas maupun non-migas, peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan. Hal ini jelas bertentangan dengan sila keempat Pancasila, di mana aparat tidak mementingkan kepentingan orang lain, malah mementingkan kemampuan sendiri. Yang sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan. Artinya, peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila sebagai Grundnorm dalam tata hukum Indonesia. Unsur asas hukum dalam peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari asas hukum yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Unsur kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dapat mengkonkretisasikan asas hukum penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut dalam wujud peraturan perundang-undangan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam ketetapan MPR Nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak bertentangan dengan amanat Pancasila, karena mereka sudah menerapkan dalam wujud yang adil dan secara demokrasi. Hal ini sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Pertanyaan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Pancasila dalam pendidikan, yaitu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari sila-sila Pancasila juga sesuai dengan bidang ilmu kehutanan, karena termasuk dalam sila pertama dan sila kedua. Sila pertama menjelaskan agama, mengajarkan nilai moral bermasyarakat, sehingga kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan hutan. Dan sila kedua mencerminkan moral bangsa Indonesia yang adil dan beradab, sehingga makna pengamalannya adalah hasil dari memproduksi hasil kayu dan menjaga ekosistem hutan harus sepadan dengan jerih payah, modal, dan pendapatan yang diterima. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.